Renungan Pagi, Maranatha oleh Ellen G. White, 15 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dengan Engkau, ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar menjaga hati dan pikiran kami dengan apa yang kami lihat dan baca. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 15 Mei tahun 2026, yang berjudul Nafsu akan Ketelanjangan. Ayat inti terdapat dalam Matius 5 ayat 28 yang berbunyi, "Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Banyak kaum muda yang bersemangat terhadap buku. Mereka membaca segala sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Kisah-kisah cinta yang menggairahkan dan gambar-gambar yang tidak murni memiliki pengaruh yang merusak. Novel-novel dibaca dengan penuh minat oleh banyak orang, dan akibatnya imajinasi mereka menjadi tercemar. Di dalam kereta, foto-foto perempuan dalam keadaan telanjang sering diedarkan untuk dijual. Gambar-gambar menjijikan ini digantung di dinding mereka yang berdagang ukiran. Ini adalah zaman ketika kerusakan berkembang di mana-mana. Nafsu mata dan gairah yang rusak dibangkitkan oleh penglihatan dan bacaan. Hati menjadi rusak melalui imajinasi. Pikiran menikmati merenungkan adegan-adegan yang membangkitkan nafsu rendah dan hina. Gambar-gambar keji ini yang dilihat melalui imajinasi yang tercemar, merusak moral dan mempersiapkan orang-orang yang tertipu, yang terpesona untuk melepaskan kendali atas nafsu-nafsu cabul. Lalu menyusul dosa dan kejahatan yang menyeret makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah turun ke tingkat binatang, menenggelamkan mereka akhirnya ke dalam kebinasaan. Hindarilah membaca dan melihat hal-hal yang akan menimbulkan pikiran tidak murni. Kembangkanlah kuasa moral dan intelektual. Jangan biarkan kuasa mulia ini menjadi lemah dan rusak oleh banyak membaca buku cerita. Tidak mungkin bagi kaum muda memiliki suasana pikiran yang sehat dan prinsip-prinsip agama yang benar, kecuali mereka menikmati membaca firman Allah. Buku ini berisi sejarah yang paling menarik, menunjukkan jalan keselamatan melalui Kristus, dan menjadi penuntun mereka menuju kehidupan yang lebih tinggi dan lebih baik. Mereka semua akan menyatakan bahwa ini adalah buku paling menarik yang pernah mereka baca, jika imajinasi mereka tidak terlebih dahulu dirusak oleh cerita-cerita fiktif yang menggairahkan. Engkau yang menantikan Tuhanmu datang untuk kedua kalinya, untuk mengubah tubuhmu yang fana dan membentuknya serupa dengan tubuhnya yang paling mulia, harus naik ke tingkat tindakan yang lebih tinggi. Engkau harus bekerja dari sudut pandang yang lebih tinggi daripada yang telah kamu lakukan selama ini, atau engkau tidak akan termasuk dalam bilangan mereka yang akan menerima sentuhan akhir dari keabadian. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini mengajarkan kebenaran vital yang berhubungan dengan karakter dan dosa. Perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan berikut ini dalam The Review and Herald tanggal 21 April tahun 1885 paragraf 2. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita menyimpang dari kesetiaan kepada Allah. Melalui Kristus kita dapat dan seharusnya berbahagia, dan seharusnya memperoleh kebiasaan pengendalian diri. Bahkan pikiran pun harus ditundukkan kepada kehendak Allah.
dan perasaan di bawah kendali akal dan agama. Imajinasi kita tidak diberikan kepada kita untuk dibiarkan merajalela dan bertindak sesuka hatinya tanpa upaya pengekangan dan disiplin. Mengapa pikiran dan imajinasi kita tidak boleh dibiarkan merajalela dan bertindak sesuka hati? Karena masih dalam paragraf yang sama dikatakan, jika pikiran salah, perasaan pun akan salah, dan gabungan pikiran dan perasaan tersebut membentuk karakter moral. Inilah yang dinasihatkan oleh renungan pagi hari ini dalam Maranatha halaman 143 paragraf 2. Nafsu mata dan gairah yang rusak dibangkitkan oleh penglihatan dan bacaan. Hati menjadi rusak melalui imajinasi. Pikiran menikmati merenungkan adegan-adegan yang membangkitkan nafsu rendah dan hina. Gambar-gambar keji ini yang dilihat melalui imajinasi yang tercemar, merusak moral dan mempersiapkan orang-orang yang tertipu, yang terpesona, untuk melepaskan kendali atas nafsu cabul. Itu sebabnya dalam artikel Review and Herald tersebut dikatakan, masih dalam paragraf 2, ketika kita memutuskan bahwa sebagai orang Kristen kita tidak diharuskan untuk menahan pikiran dan perasaan kita berada di bawah pengaruh malaikat jahat dan mengundang kehadiran serta kendali mereka. Jika kita menyerah pada kesan-kesan kita dan membiarkan pikiran kita mengalir dalam saluran kecurigaan, keraguan, dan penyesalan, kita akan tidak bahagia dan hidup kita akan terbukti gagal. Pikiran dan imajinasi kita tidak boleh dibiarkan merajalela tanpa kendali, sebab tidak hanya akan membentuk karakter yang salah, terlebih akan membawa kita berada di bawah kendali setan. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 143 paragraf 2. Lalu menyusul dosa dan kejahatan yang menyeret makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah turun ke tingkat binatang, menenggelamkan mereka akhirnya ke dalam kebinasaan. Hindarilah membaca dan melihat hal-hal yang akan menimbulkan pikiran tidak murni. Kembangkanlah kuasa moral dan intelektual. Jangan biarkan kuasa mulia ini menjadi lemah dan rusak oleh banyak membaca buku cerita. Karenanya, meskipun belum melakukan tindakan, namun dengan melihat, membuat pikiran kita tidak murni. Inilah yang ayat inti renungan pagi hari ini sebutkan dengan, sudah berzina di dalam hati. Dan bila pikiran dan perasaan tidak murni, maka akan membentuk karakter moral yang tidak murni. Oleh karenanya, ayat inti renungan pagi hari ini mengajarkan suatu prinsip tentang dosa, yaitu dalam Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 60 paragraf 1. Namun, ketika pikiran tentang yang jahat dicintai dan dihargai, meskipun secara diam-diam, kata Yesus, itu menunjukkan bahwa dosa masih berkuasa di dalam hati. Dosa berkuasa dalam hidup kita bukan hanya karena kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum Allah, tetapi dengan mencintai hal-hal yang jahat, yaitu seperti memandang dan menginginkan perempuan, maka hal itu menyatakan dosa masih berkuasa di dalam hati. Ini penting sekali dipahami sebab banyak umat-umat Allah yang memahami dan bahkan mengajarkan bahwa dosa itu hanyalah melanggar hukum Allah, yaitu melakukan tindakan pelanggaran. Memang benar, sebab hal itu sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat 4 yang berkata bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Tetapi Yesus bawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Pelanggaran tersebut bisa terjadi meski hanya di dalam pikiran dan hati. Padahal saat ini adalah masa penghakiman pemeriksaan. Artinya yang diperiksa bukan hanya perbuatan, tetapi hati kita juga. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 143 paragraf 3. Tidak mungkin bagi kaum muda memiliki suasana pikiran yang sehat dan prinsip-prinsip agama yang benar, kecuali mereka menikmati membaca firman Allah. Buku ini berisi sejarah yang paling menarik, menunjukkan jalan keselamatan melalui Kristus, dan menjadi penuntun mereka menuju kehidupan yang lebih tinggi dan lebih baik. Mereka semua akan menyatakan bahwa ini adalah buku paling menarik yang pernah mereka baca, jika imajinasi mereka tidak terlebih dahulu dirusak oleh cerita-cerita fiktif yang menggairahkan. Engkau yang menantikan Tuhanmu datang untuk kedua kalinya
untuk mengubah tubuhmu yang fana dan membentuknya serupa dengan tubuhnya yang paling mulia, harus naik ke tingkat tindakan yang lebih tinggi. Mari kita isi pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Allah dan berdoa meminta kehadiran Roh-Nya Kristus, sebab hanya Yesus yang dapat bersihkan hati kita yang kotor. The Desire of Ages, halaman 161, paragraf 2, berkata, hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa, yaitu hati kita. Namun Dia, yaitu Yesus, tidak akan memaksa masuk. Dia tidak masuk ke dalam hati seperti ke bait suci zaman dahulu. Tetapi Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Bagaimana Yesus masuk ke dalam hati kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya, untuk dapat mengalahkan nafsu akan ketelanjangan, kita perlu Roh-Nya Kristus masuk dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Apa yang kami baca dan kami lihat dapat merusak pikiran dan perasaan kami. Imajinasi kami merajalela. Dan bila mana kami tidak kendalikan pikiran dan perasaan, hal itu akan membentuk karakter moral kami menjadi buruk. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan tinggal dalam Yesus maka kami dapat mengendalikan kehidupan kami, menghindari untuk melihat dan membaca yang tidak murni, dan mengisi pikiran kami dan perasaan kami dengan firman-Mu, membaca Alkitab setiap hari, setiap saat, sehingga itu dapat mengubahkan kami, bahkan menuntun kami kepada Kristus yang adalah hidup. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.